Ricci, Doi, Siapa? ini ada kasus baru buat kalian. Indo Perkasa. Adit S. Subono mentransfer sejumlah uang kepada Pak Budi. Mister Budi. Ini pasti Ratna mau jatuhin saya nih. Ricci, Doi, Siapa? ini ada kasus baru buat kalian. Indo Perkasa. Indo Perkasa. Tenang aja, gak ada kaitannya kok sama kasus itu. Kebetulan, tersangka penggelapan dana ini, Mr. Budi, kerja di PT Indo Perkasa. Dia di bagian procurement. Jadi, si Budi-Budi ini menerima tambahan dari para vendor. Dia menurunkan spek alat berat yang diimpor untuk sebuah proyek besar. Lah, sama dong. Kemarin Hati-hati. Saya udah diskusi sama Pak Eben terkait itu. Sebaiknya kalian coba jauhi kasus kecelakaan bis tersebut. Saya mempertaruhkan posisi saya untuk menjamin kalian. Jadi jangan kecewakan saya. Siapa? Kita cari bukti kalau si Budi ini bersalah. sebelum nanti kecelakaan karena spek alat rendah kejadian, terus Indo Perkasa lagi yang untung. Karena asuransinya cair. Bos Suri bilang kan jangan disamain. Lah orang emang sama motifnya. Waktu kecelakaan bis juga begitu. Sampai kan tahu siapa saya. Tahu dong. Bapak orang procurement Indo Perkasa kan? Jangan panggil Bapak dong, panggil Mister Procurement. Saya kepala procurement. Kita udah mengumpulkan bukti terkait tambahan dari vendor alat berat nih Mr. Budi. Loh, saya kira ini kasus bis waktu lalu, tapi kan beda kasus ya. Saya juga lupa sih kasusnya gimana tuh. Betul, kemarin ada yang menyarankan membayar biaya tertentu supaya proyek jalan. Yang menyarankan siapa, Pak? Aduh, nggak tahu detektif. Kemarin dia ngakunya orang finance dari Indo Perkasa. Pembayarannya ke siapa, Pak? Ini Pak, kalau untuk yang proyek kemarin, ke rekening Adit Subono. Adit siapa? Itu yang kami tanyakan kepada HR Indo Perkasa. Bu Ratna, ini Adit S. Subono itu siapa ya? Nah itu dia mas, setelah saya cek tidak ada yang namanya Adit S. Subono di list perusahaan, tetapi terdaftar sebagai rekening. Permisi, Bu Ratna, ini laporan keuangan yang tempoh hari diminta ya Bu. Iya. Oke Mas Arman, ini Mas Doi bisa dicek ya. Nah, di laporan keuangan ini terlihat bahwa atas nama Adit S. Subono mentransfer sejumlah uang kepada Pak Budi. Mister Budi. Ini pasti Ratna mau jatuhin saya nih. Besok kongkol bisa-bisa ya. Sekongkol sama siapa, Pak? Mister, Dia cuma nggak masalah aja sih. Udah lah Mr. Budi, nggak usah banyak berkelit. sampean tahu tuh aku dilindungi CEO. Coba lihat kenapa tempat ini jelek, kenapa kalian dibuang di sini. Coba dipikir. Ya karena kalian lancang ngurusin masalah bis yang waktu lalu. Dulu sih memang Mr. Budi dibela sama CEO, tapi sekarang beda. Kasih tahu doi. Katanya, biarkan proses hukum berjalan. Nggak mungkin. Ya, gitu Mr. Budi. Orang yang kita hormatin malah ngorbanin kita. Sebentar ya. Halo? Ya, halo Mas, sorry urgent. Tadi telepon Mas Doi nggak diangkat. Ini soal kemarin Mas. Oh iya, ada apa Bu Ratna? Ini ada indikasi pemalsuan laporan keuangan yang kemarin dilihat Mas Doi itu loh. Siapa yang malsuin, Bu? Pak Arman Mas, kepala finance. Arman. Arman, yang kemarin Bu Ratna. Ya udah Bu Ratna, nanti saya kabarin lagi ya. Iya, katanya dia malsuin laporan keuangan. Nah ini si Budi gimana? Ya dulu urus aja di sini dulu, gue yang urus sana. Elah. Arman, Ya, ada apa ya Pak? saya Ricci dari kepolisian. Anda kami tangkap. Maaf Pak, saya terpaksa melakukan ini karena untuk biaya pengobatan istri saya yang sedang sakit kanker. Halo Doi, Halo, bentar. Ini Mr. Budi minta makan. si Pak Arman ngaku. Hah? Pak Arman ngaku kalau dia malsuin data laporan keuangan. Bu Ratna juga cerita kalau si Baskoro itu pengen kasusnya si Budi itu diusut. Bentar sih, ini di luar speak. Ngomong apa sih lu? Baskoro yang minta kalau si Budi itu diinterogasi. Kok dimatiin sih? Goblok, si Baskoro. Tahun-tahun udah ngabdi. Ku tutupin kebobokannya, sekarang dibuang.
Lihat nanti ya. Detektif, kabari kalau butuh bantuan ya, biar saya bongkar aja di masalah perusahaan yang bobrok ini. Oke, Mister. Panggil aja Budi ya. Oke.